Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Septian, tentunya masih di channel Seps Automod. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman bisa lihat ada 3 buah servo dan juga 3 buah aktuator. Ini semua punya Mitsubishi Lancer CK4. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana ciri-ciri atau perbedaan antara servo-servo yang ori dengan servo yang KW, ataupun aktuator-aktuator yang ori dengan aktuator-aktuator yang KW. Ya. Yang pertama saya akan coba bahas dulu dari mulai aktuator. Di sini ada 3 aktuator, teman-teman. Aktuator yang ini original, yang kedua juga original, dan yang ketiga adalah aktuator KW. Saya coba kita perhatikan dari jauh terlebih dahulu ya. Dari jauh yang sangat mencolok perbedaannya adalah warna kepala aktuatornya ya, teman-teman. Untuk yang paling kiri ini berwarna abu-abu. Ini original. Berwarna abu-abu. Aktuator abu-abu ini dia bahannya kurang lebih seperti plastik, teman-teman, tapi plastik yang solid ya, seperti plastik yang solid. Kemudian yang kedua, di sini ada aktuator dengan kepala berwarna mengkilat atau berwarna hampir seperti chrome, atau mungkin lebih tepatnya berwarna silver berkilau ya. Ini juga aktuator atau aktuator set ini juga original ya. Nanti akan saya kasih tahu kenapa kedua ini original tapi memiliki sedikit perbedaan ya. Nah, kita lanjut lagi. Yang ketiga, kepala aktuator berwarna hitam pekat. Nah, kepala aktuator hitam pekat ini adalah barang KW ya. Ini merupakan barang KW, di mana bahannya kalau saya lihat ini semacam plastik tapi tidak solid plastiknya. Jadi plastiknya seperti plastik yang ringan. Bukan plastik yang solid, bukan plastik yang padat, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya. Ini dia, seperti inilah perbedaannya. Kemudian perbedaan selanjutnya, dari kejauhan kita bisa melihat warna magnet. Warna magnetnya untuk yang KW ini berbeda. Kita lihat dulu yang original dua-duanya. Pada magnet original, keduanya memiliki warna yang sama ya. Keduanya memiliki warna yang sama, yaitu abu-abu gelap, teman-teman. Abu-abu gelap. Nah, untuk magnet pada aktuator KW, dia berwarna cerah ya, abu-abu muda. Berwarna cerah seperti ini. Nah, ini hampir lepas. Kita betulin dulu sebentar. Oke. Nah, jadi begitulah tampak sekilas dari kejauhan. Sekarang saya ingin coba sedikit lebih teliti, yaitu dengan melihat lebih dekat. Pada servo pada aktuator KW ya, jika kita lihat
Di sini ada semacam ring. Nah, bentar, ini bisa dilepas nih ringnya nih. Atau biasanya dia posisinya nih. Nah, ini dia. Ini. Ada bagian seperti ini. Kita lihat. Ini dengan mudah bisa melenceng seperti ini ya. Bentuknya tidak solid, tidak presisi ya. Ini seperti ini. Dan juga bisa dilihat ada rongga yang cukup besar di dalam sini ya, teman-teman. Ini kalau kita mau meneliti lebih dekat ya. Nah, kita lihat juga kepalanya bisa miring seperti ini ya, teman-teman ya. Inilah aktuator KW, teman-teman. Nah, selain itu, pada bagian pintelnya, kita lihat ya, pintelnya juga sama sekali tidak solid. Ya, ini pintel betul memang ada tonjolan 3 biji, tetapi bentuknya tidak solid. Dan di bawahnya terdapat ring seperti ini, dan ring ini sangat goyang. Nah, dan ring ini sangat mudah untuk dilepas ya, nggak usah pakai pinset lah, coba kita pakai tangan saja. Nah, ini semudah ini ringnya bisa dilepas ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ambil yang original. Nah, pada aktuator original, nah, tingkat kemiringannya beda. Kalau memang seandainya kita goyang ya, ini lebih solid, teman-teman. Lebih solid, dan di dalamnya tidak ada bagian yang kopong ya, dan juga tidak ada semacam ring yang meleset seperti aktuator KW yang tadi. Ini saya coba ambil sesuatu pun tidak ada di sini ya. Memang lebih solid. Dan bentuk dari pintelnya ini juga lebih solid dan lebih tebal ya. Kita coba sandingkan. Nah, beginilah teman-teman ya. Pintelnya ini lebih tebal dan lebih solid yang original. Kalau yang KW bentuknya seperti ini, tipis sekali dan tidak solid. Nah, selain itu, untuk yang satu ini, dia ringnya sangat sulit untuk dilepas. Ada kemungkinan bisa lepas, tapi sangat sulit ya. Tidak semudah servo yang aktuator yang KW, maksud saya. Nah, ini. Kemudian untuk aktuator yang ori satunya pun sama ya. Dia memiliki bentuk pintel yang lebih solid dan ring yang sulit untuk dilepas, dikeluarkan. Dan juga di bagian dalam sini tidak ada sesuatu benda yang bisa meleset atau bisa terlepas atau tidak pada posisinya ya. Tidak ada sama sekali. Nah, oke. Dari aktuator ini sudah bisa kita ketahui ya, mana barang yang original, mana barang yang KW ya. Sangat mudah sekali. Kalau untuk spiral ini hampir tidak ada perbedaan ya. Hanya saja pada aktuator yang ini dia memiliki spiral yang lebih tebal, lebih kokoh ya ibaratnya. Tapi untuk spiral ini tidak begitu mempengaruhi kinerja ya. Asal bentuknya fix, tidak akan mempengaruhi kinerja. Dan satu lagi yang perlu yang saya hampir lupa ya, untuk servo untuk aktuator yang KW ini, nah ini ringnya tidak bisa ditancapkan ya, dia selalu terjatuh seperti ini. Nah, berbeda apabila yang ori kita bisa tancapkan. Nah, kita lihat ya.
Ini juga kita bisa tancapkan tidak terjatuh. Oke. Baik, kita lanjut lagi mengenai aktuator ini. Untuk yang original, ya, untuk yang original ini kenapa ada perbedaan? Nah, untuk servo-servo original yang sudah tersebar atau bawaan mobil-mobil yang ada di Indo, dia memiliki warna kepala abu-abu seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman mulai atau mungkin sudah mengganti servonya dengan servo copotan dari Singapura atau dari Malaysia, nah, dia punya warna kepala aktuator semacam ini. Letak perbedaannya hanya pada warna saja, ya, dan juga mungkin bahan, ya. Bahan mungkin ini dari, saya katakan mungkin karena saya tidak tahu persis apa bahannya, ya. Ini mungkin menurut saya plastik solid. Kalau yang ini dia berbahan aluminium. Ini berbahan metal atau aluminium, ya, teman-teman. Oke, jadi inilah perbedaan-perbedaan aktuator dari servo original KW, ya. Baik, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, kita singkirkan dulu. Kita akan fokuskan membahas servonya kali ini.